المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Bapak, saudara-saudara yang kami hormati, kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan Allah taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berhadir di majelis kita ini. Insya Allah kita akan membicarakan tentang masalah fikih, tentang keselamatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan syariat. Kemudian salawat merangkaikan salam tercurahkan kepada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sama-sama berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Rasulullah sebagai bukti tanda cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatul kubra, syafaat yang besar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini kita membicarakan tentang masalah fikih. Nama kitabnya Aqaidul Asrarisalah, bukan Aqaidul Iman, Asrarisalah. Ini melanjutkan yang telah lalu. Kita lama tidak melaksanakan pengajian dengan ada sebab sesuatu hal, maka pada malam hari ini kita lanjutkan kembali. 2 minggu yang lalu itu lain kitabnya kan? Nah, ini kitab Allah saja. Ini karangan Tuan Guru Sapa. Insya Allah kita bacakan malam ini kitab beliau, karangan beliau yang beliau bersusah payah menciptakan
mengarang kitab tersebut. Beliau tentunya ingin yang dikarang beliau itu dibaca oleh penerus-penerusnya. Setelah beliau tidak ada, ya kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kita yang telah lalu, masuk kepada kesempurnaan sujud. Ini masih masalah sembahyang dibahas nih lah. Karena kitab ini memang halus ya, tapi pemahamannya ya, luar biasa itulah. Di situ ada ikhlasnya. Kita beribadah itu tentu dari awal dulu. Bagaimana cara sujud kita sempurna. Kemudian bagaimana meletakkan ikhlas di dalam hati. Ibadah itulah. Intinya sembahyang ibadah itulah. Memang ibadah itu banyak, bukannya sholat aja. Ya, semua apapun nama kebaikan itu ibadah. Ya, tapi di dalam kitab ini membahaskan tentang masalah sholat. Bagaimana sholat orang yang arif billah. Ya, artinya orang yang ma'rifah kepada Allah. Ini beliau penggawiannya. Kita ini bainsur-insur lah gitu lah. Kada kawa kita menurut kayak beliau sudah makamnya makam arif billah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kesempurnaan sujud itu di dalam 3 perkara. Orang yang hendak sembahyang itu sujud. Nah, sujud itu ada kesempurnaannya di dalam sujud tersebut. Ada berapa? Ada 3 macam kesempurnaan orang yang mau melakukan sholat atau sembahyang, maka ada 3 macam perkara. Yang pertama, bahwa sujud engkau dengan anggota nang 7. Ada melihat aku kabur mataku. Jelas melihat. Jadi yang pertama bahwa sujud engkau dengan anggota yang 7 di waktu sujud. Ya patut mempraktekkanlah. Ini gawian kita hari-hari inilah. Ini anggota itu 7. Hitung kalau kita sujud kan kayak ini. Nah, ini berapa nih nah menghadapkan ke kiblat nih berapa macam? 7. Dahi, 2 tangan, 2 lintohot, 2 betis. Nah, ini 7. Ini wajib dihadapkan ke kiblat. Ya. Harus kena. Kalau dahi itu harus kena, kalau hidung tidaklah. Nah, yang penting dahi ini harus kena. Ya. Tapi kalau umpamanya dahi dengan hidung kana, kada jadi masalah. Nah. Jadi dulu ada pertanyaan ibu-ibu itulah, bagaimana kalau mukana? Mukana wahini itu kan kadang model kayak apa itulah. Kalau inya sujud, ini mukananya ini bisa kana nih. Bisa kana dahinya. Ya, lalu bagaimana katanya itulah. Nah, kalau mukana itu sejenis pakaian. Maka bila terlapis dahi kita dengan mukana itu, maka sujud kita tidak sah. Nah, karena ini pakaian. Lain halnya kalau selindang kita letakkan kayak gini. Nah, itu bukan pakaian. Kalau pakaian itu yang kita pakai. Sama umpamanya rambut kita panjang. Nah, sehelai rambut pun menghalangi dahi kita ini, maka tidak sah sujud kita. Sujudnya tidak sah ya lain saja. Cuman sujudnya tidak sah. Berarti kalau sujudnya tidak sah, otomatis sembahyangnya kada sempurna. Ya. Kalau kada sah itu kena dulu, penting kada sempurna dulu kan.
Udah paham tuh lah sujud tadi. Nah, nanti saya bacakan lagi tentang sujud tuh lah. Dan engkau hantarkan dua tanganmu berbetulan dengan bahu. Nah, ingatkan. Ini macam-macam nih. Ini perlu kita pelajari baik-baik tuh. Antarkan, hamparkan tanganmu bertentangan dengan bahu. Ini yang bertentangan dengan bahu kan. Kalau di sini kan tidak bertentangan dengan bahu. Ya, tidak pernah. Harusnya kita bertentangan. Di mana letaknya? Di sini kita menghamparkan tangan. Artinya bahu kita ini sejajar. Ya. Itu beliau memadahkan, itulah. Ya. Kita hanya bacakan aja nih lah. Ya, lalu kita terangkan gitulah. Ya. Dan keduanya, bahwa jangan engkau hamparkan dua hastamu. Nah, kayak ini. Jangan kata beliau, jangan. Nih. Nah, kayak ini adalah. Ini dua hastamu ini kan. Jangan disiden. Ini kadang-kadang kan tidak sah. Cuman jangan. Kalau jangan itu berarti jangan kita lakukan dalam sembahyang semacam ini. Ya. Ada aja tuh ya. Pasti ada. Ya, ada. Nah, jadi kata beliau jangan. Ya, kalau jangan itu berarti jangan digawi. Itu aja. Ya. Beliau tidak mengatakan itu jangan kata beliau ya. Jadi yang betulnya bagaimana? Hamparkan dua tangan pas bertentangan dengan bahu. Dan ketiga, bahwa tumak ninah engkau dengan sujud serta membaca tasbih. Tadi baca bacaan batas sujud. Apa bacaan sujud? Subhanallah ya'la wa bihamdih. Sebanyak tiga kali sujud. Ya. Kemudian kesempurnaan duduk pulang. Jadi sujud itulah menyatakan tangan kita berbetulan dengan bahu. Anggota tubuh kita yang 7 kita hadapkan kaki kiblat. Betis kita ini jangan dijuntaikan kayak inilah. Nih. Jangan ditajak kayak ini. Ya, ini artinya semuanya ini dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Anak juga praktek nih leh. Mau putar-putar kayak ini ya. Tidak ada paham nanti ya. Ini macam-macam aja. Ada entah hunjur, macam-macam betis lah. Yang disuruh itu betis ditajak, dihadapkan ke kiblat itulah, dihadapkan ke kiblat, ditajak. Itulah. Dan adapun kesempurnaan duduk, ulang ada 3 perkara. Yang pertama bahwa duduk engkau atas kakimu yang kiri. Bahwa engkau duduk di atas kakimu yang kiri. Ya kan? Bukan kayak ini. Ya, kalau kayak itu kan keduanya. Duduk katanya. Ya, terkasih uzur. Kalau uzur selain gitu lah. Ya, paham tak nah? Kaki kiri diduduki. Yang batis gini ditajak. Nah, gitulah duduknya. Cuman bolehkah duduknya kayak ini? Ya boleh aja. Cuman kada ikut pakainya. Ya. Sahaja kada batal kada. Ya. Nah. Cuman setiap pekerjaan, perbuatan itu ada aturan-aturannya, ada mainannya ya. Ya. Jadi kita beribadah itu tidak sembarangan. Ada berdasarkan dengan fatwa para ulama. Ya. Dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Nah, dirikan kan, cagatakan. Jangan dilimpai. Ya. Dicagatakan. Dan kedua, bahwa engkau baca Fatihah dengan takzim dan engkau doakan bagi dirimu, bagi sekalian mukmin. Baca Fatihah. Baca Fatihah itu mana tasdid-tasdidnya, mana huruf-hurufnya. Ya. Kalau inya sin. Kalau inya sod.
Kalau inya sod dibaca sin, itu salah. Banyak hurufnya tuh lah. Ada shin, shin, sin, sod. Jadi di dalam Fatihah tadi ada 7, nang kada ada huruf tuh lah. Masuk yang 7 itu kada sah tuh lah Fatihah. Shin ganal kada ada dalam Fatihah tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bila tahambus, nah itu tuh shin ganal. Jadi sod ataupun tasdidnya iyaka. Nah, betul kan iya. Jangan iya karena dua iya karena nasta'in. Itu salah. Artinya matahari, menyembah matahari gitu. Jadi iyaka tasdidnya ada. Ya. Itu disempurnakan. Nah, kalau yang kaji halusnya lagi banyak ada lagi. Nah, kita yang penting sempurnakan hurufnya, betulkan, kemudian tasdidnya kanakan. Dan kalau rahasianya lagi banyak, bagaimana cara mengucapkannya. Dia ulun bercerita, ulun dulu belajar Fatihah tuh. Hanya alhamdulillahi rabbil alamin, karena sudah ada ditagur. Dulu kada mau pelamadahkan tuh. Pelamadahkan dulu ini lah. Ulangi kata saja, ulangi lagi, ulangi. Asal awak asakan mah dah bacaan tuh. Lupanya dibawa ke guru, Allah Akbar, banyak salahnya lagi lah. Baca alhamdulillahi rabbil alamin aja dah kan ada. Kita lanjutkan telah. Dan adapun kesempurnaan duduk itu adalah tiga perkara tadi ya. Dan kedua, bahwa engkau baca Fatihah ta'zim dan engkau doakan bagi dirimu dan bagi sekalian mukmin. Tahiyat ada ya. Dan ketiga, bahwa memberi salam engkau dengan sempurna. Salam. Kayak apa pula salam yang sempurna? Nah, bahwa assalamualaikum gitu ya. Ya, sempurnakan pulang salam tadi. Ini gawaian sembahyang kita bang hari-hari. Tidak bisa ada bang kita gawi, lalu kita ilmu pula. Sudah hafal dah bacaannya, kemudian kita ikut lagi pendapat para ulama bagaimana kesempurnaan sujudnya, duduknya, ya. Kemudian salamnya, ya. Menurut syariatnya sudah sah, tapi menurut hakikatnya itu urusannya Allah. Yang memberikan pahala itu Allah. Kita hanya berusaha, ya. Kita hanya menggawi kewajiban yang diperintah Allah itu kita gawi. Hasil Allah lah yang memberi, tapi sesuai dengan tuntunan fikihnya. Yang pertama, bahwa adalah serta niat yang benar dari hatimu. Berniat kayak apa tuh? Kita berniat dalam hati kita hendak salam pertama itu ke kanan, dalam hati tanamkan di dalam hati, ya Allah, kalau tidak dengan pertolonganmu tidak akan mampu kita menggawi sholat. Kalau tidak dengan kudrat iradatmu ya Allah, kita nggak bisa menggawi sembahyang itu kadang awal. Tapi dengan pertolongannya sehingga kita mampu menggawi sholat tersebut. Cuma Allah kadang beri pertolongan lawan kita duduk aja kadang awal. Kita duduk, kita berpandir ke ini. Ini nih kalau menurut hakikatnya semuanya adalah fi'ilnya Allah, perbuatan Allah. Cuman pada syariatnya kita juga yang menggawi, kita juga yang berusaha, kita juga yang berucap. Tapi menurut hakikatnya yang berucap itu siapa? Allah. Allah yang berucap. Pada hakikat ingat ya, bukan pada syariat. Makanya hakikat dengan syariat itu tidak bisa terpisahkan. Kalau satu aja yang diperkuat, syariat, tauhidnya,
syariatnya, pakihnya kada kuat, maka nanti bisa kacau balau nanti itulah. Makanya harus seimbang, kedua-duanya seimbang. Maka apabila sudah seimbang, maka timbullah namanya makrifat kepada Allah. Nah, makrifat ini nggak bisa pulang kita cari-cari. Kita turut-turuti ulama-ulama tuh, gawian para mereka itu kan ada kawan. Makrifat itu adalah hidayah Allah. Kalau Allah nak memberi kepada seseorang itu makrifat, mudah aja bagi Allah, tidak payah, tidak susah bagi Allah. Itu namanya ilmu yang tidak kita pelajari, tidak kita belajar dengan guru, tapi kita dapat langsung daripada Allah. Tapi dengan awalnya, ikuti dulu dari awal, dari bawah ikuti yang diperintah Allah. Ya. Sehingga ilmu itu bisa saja Allah berikan kepada kita dengan tidak kita sangka-sangka. Tapi takzim dulu dengan ibadah. Ibadah yang susah-susah itu digawi. Lah, mana ibadah susah? Lah susah. Gawi ibadah di malam hari itu paling gawat, paling susah. Paling berat kita menggawi. Kalau tidak terbiasa, maka tidak akan tergawi. Jadi ibadah yang berat itu kita gawi, maka dengan istiqamah gitulah. Dengan istiqamah kita melakukan ibadah-ibadah yang berat itu, maka Allah akan memberikan kelebihan kepada orang yang melakukannya. Allah akan berikan. Mungkin Allah tidak memberikan kepada kita derajat kemuliaan dengan sebab ibadah kita misal, tapi dengan musibah boleh. Atau Allah tidak akan terampuni dosa yang kita lakukan dengan ibadah kita. Allah tidak akan mengampuni dosa kita, tapi dengan sebab musibah lalu Allah angkatlah dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah. Jadi di dalam musibah itu ada hikmah-hikmah di dalamnya. Kalau kita mau menyelusuri tentang musibah itulah, musibah itu banyaklah. Kematian bini kan musibah juga lah. Elon beberapa bulan kematian bini, musibah juga itulah. Ya, itu musibah. Tapi di dalam musibah itu nanti Allah akan beri hikmah, kelebihan. Ya. Mungkin Allah berikan kepada seseorang itu musibah karena dosanya tidak mampu dengan ibadahnya Allah ampuni. Tapi dengan musibah itu Allah ampuni dosanya. Atau Allah akan memberikan derajat kepada seseorang, kepada orang yang diberikan musibah itu. Ya. Dengan ibadah bermacam, tapi derajatnya tidak akan terangkat. Tapi dengan musibah itulah Allah akan berikan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmahnya. Musibah itu macam-macam aja musibah itu lah. Nah, kemana lalaunya Quran. Dan kedua, bahwa adalah salam engkau atas mereka yang di kananmu, yang dikirimu daripada malaikat hafazah dan jin dan manusia. Jadi malaikat hafazah atau di kiri kita, di kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita memberi salam kepada malaikat hafazah yang ada di kanan kita, dan kepada jin Islam dan kepada manusia. Kita memberi salam ya, dalam niat hati kita tadi. Ya. Kalau salamnya ke kanan itu itu wajib hukumnya. Kalau yang ke kiri itu sunnah. Dan yang ketiga, bahwa jangan melampaui pandanganmu akan bahumu. Nah, ini yang selalu kita nih lah. Assalamualaikum warahmatullahi, jauh banget nak ke belakang kayak ini lah. Nah, ini mana? Assalamualaikum warahmatullahi, nah aja mata ke sana, itulah. Ya kan? Ya, beliau membilangkan di sini dalam kitab Idin ini, kata Sidin, jangan melampaui pandanganmu akan bahumu. Disunahkan meniring bahu, itu aja yang disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi, nah banyak banget. Jangan, kata Sidin, jangan. Mana batasnya? Bahu. Disunahkan melihat bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan terlalu banyak ya sedang. Ya, bertentangan dengan bahu aja ya. Jadi kata Sidin bahwa jangan melampaui, arti melampaui jangan melewati gitu kan. Ya. Pandanganmu, penglihatan kita nih jangan melewati. Ya. Akan bahumu, ingin bahu aja kita meniring. Jangan sana ya. Terkecuali ada nang gede bau di higit. Nah, itu tiring gitu lah. Kadang itu kada itulah. Nah, begitu aturan salam tadi itulah. Yang pertama kita memberikan salam kepada malaikat yang ada di samping kita kiri dan kanan, yaitu malaikat apa Ustaz? Nah, jin, itu kita ini ada jin. Di diri kita ini ada jinnya nih. Ada jin Islam, ada jin kafir. Nah, kalau jin kafir yang itu bisa kesurupan tuh. Nah, itu jin kafir itu ya. Kalau di ru'yah itu bisa keluar. Itu orang yang mau ya itu ya, tayang dalam TV itulah. Mata lima ru'yah itu memang keluar. Ya. Fakta mungkin tuh ya, bukan hanya rekayasa aja tuh. Ya. Kalau kita keluarnya, ya. Nah. Kemudian selesai sembahyang. Nah, dulu dari mulai takbiratul ihram. Nah, sampai baca-baca niatnya, sampai rukuk sujud yang tidaknya semua itulah. Jadi habisnya sampai salam selesai sembahyang. Ya. Cuman menyambung yang dahulu, membegulik lawas banget, pulangnya begulik pulangnya. Ya. Pulang muntah mandap pulang. Ya. Jadi salam sempurna ada sembahyang. Ya. Sah sudah menurut ilmu fikihnya sah sudah. Ya. Sudah sah. Mengatakan itu lain lagi itu betul lah. Kemudian adapun kesempurnaan ikhlas, sudah selesai sembahyang, ikhlasnya pulang di dalam sembahyang tuh. Nah, perlu ikhlasnya. Karena apabila ibadah itu tidak didasari dengan ikhlas, maka ibadah itu tidak diterima Allah. Ikhlas itu bagaikan manusia ini rohnya. Ya. Jadi kalau ikhlas itu adalah rohnya di dalam ibadah. Ya. Coba kalau manusia ini kada baroh, bergunalah. Ada apa lagi? Ada gunanya rohnya. Jadi ikhlas itu rohnya adalah ikhlas. Nah, apabila roh ikhlasnya tadi dalam ibadah itu kada ada, tidak ada keikhlasan, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada memandang selain daripada Allah. Perbuatan kita itu tidak dipandang oleh manusia. Minta dipuji, ya kan? Minta dilihat orang, minta disanjung orang. Lainnya lah, itu kada Allah lagi urusannya tuh. Ya. Apabila ada yang semacam itu di dalam geritik hati kita, minta dipuji, minta dimuliakan, minta dihormati, minta segala macam, maka itu namanya tidak ikhlas. Tidak karena Allah, karena manusia. Nah, maka ibadah yang semacam itu ditolak oleh Allah. Makanya kita nak sembahyang itu dan niat dulu dalam hati itu. Ya Allah, aku ini berdiri mau sholat karena pertolongan Kau ya Allah. Tidak karena yang lain, aku lillahi ta'ala karena Allah. Allahu Akbar. Nah, kalau panjangnya lagi itu pembahasannya seperti orang hidup seakan menjadi kemati. Artinya di dalam sholat itu tadi kita kayak orang mati. Hilang, perasaan kita ini hilang. Ya apa itulah. Diri kita ini di dalam ibadah itu rasa hilang, kayak itulah. Yang ada itu hanya Allah. Allah itu artinya yang menolongi kita itu Allah. Bukan Allahnya mencongkong kelihatan, kada kayak itu, Bang. Salah kayak itu bentuk kecongkong. Melihat, oh kayak itu bentuk Allah. Itu kan menyerupai sesuatu benda. Jadi tiap-tiap yang menyerupai, yang sama dengan Allah, maka itu bukan Allah. Iblis namanya. Itulah. Artinya,
kita bisa beribadah ini dengan pertolongan Allah, dengan kudratnya Allah, dengan ngaji sifat 20 wujud kidambakannya tentulah. Itulah gunanya kita belajar sifat 20 itu supaya dalam ibadah itu tidak lagi menduakan Allah. Ya. Jadi ada juga yang bilang tuh lah, simpel cerita lah. Diri kita ini Allah, dan Allah ya wujud pada hakikat. Kemudian roh itu juga Allah. Nah, roh itu Allah. Katanya, bukan kataku itulah katanya. Kalau roh itu Allah, yang menciptakan roh itu siapa? Bedakan antara qadim dengan muhaddas. Roh itu qadim ke muhaddas? Muhaddas. Karena yang menciptakan roh itu Allah. Kalau roh itu dikatakan Allah, itu sesat banget, salah. Ya. Berarti dua jadinya Tuhan. Allah, roh juga Allah. Nah, iya memang pada hakikatnya kalau ada roh, ada kawah kita berjalan. Karena ada roh, maka kita bisa berjalan ke sana ke sini. Karena ada roh. Ya pada hakikat tadi yang berjalan itu siapa? Allah. Ya. Lalu roh tadi siapa? Ada roh. Maka kita bisa berjalan. Berarti roh itu Allah katanya. Tapi kita tidak. Roh itu adalah muhaddas, baharu. Ya. Tidak kita katakan Allah. Ya. Karena yang menciptakan roh itu adalah Allah. Jadi ikhlas itu dalam 3 perkara. Selesai sembahyang, keikhlasannya pulang. Sudah begawi, hasil duitnya pulang. Itu adalah jadi ikhlas. Pak, ini 9 hari dah. Yang pertama bahwa engkau tuntut dengan sembahyang engkau itu ridho Allah Ta'ala. Kita tuntut kesempurnaan sembahyang. Sembahyang kita itu hanyalah ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau tuntut ridho manusia. Jangan mengharap pujian daripada manusia. Kalau mengharap pujian daripada manusia, maka kita tidak ridho, tidak karena Allah, tidak ridho Allah Ta'ala. Karena kita mengharap pujian manusia. Pujian manusia hanya sebatas dunia aja. Singkat saja, sudah. Dan kedua bahwa engkau ketahui taufik itu daripada Allah. Taufik dan hidayah itu Allah yang memberi. Kita ini kada diberi Allah taufik hidayah, insya Allah kita tidak akan hadir ke sini, duduk di sini kada. Tapi karena Allah berikan hidayah, hati kita terbuka untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Bukannya majelis di sini aja. Banyak majelis di Tembilani, banyak masjid, mungkin banyaklah puluhan lebih majelis ta'lim. Kalau Allah gerakkan hati kita, insya Allah kita akan mampu untuk melangkahkan kita untuk hadir. Jadi taufik hidayah itu adalah datangnya daripada Allah, bukan daripada manusia. Yang ketiga bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu dan engkau kekalkan akan dia hingga hilang ia serta dirimu dengan mati. Nah, itu orang sembahyang pun hilang diri kita nih rasanya. Arti hilang itu tidak ada ingat yang lain dunia lagi. Hanya ingat Allah saja. Yang memberi pertolongan Allah itu yang diingat. Ya. Rasanya hilang. Kalau orang orang arif billah itu, orang ma'rifat kepada Allah itu, dia di dalam beribadah itu rasa-rasanya, ini bukan rasa-rasanya, bukan dirinya yang hilang, tidak. Rasa-rasanya ya, hatinya itu sudah di lautan ma'rifah hendaknya.
Tidak ada ingat dunia lagi. Yang ingat itu hanyalah perbuatannya Allah. Kita bisa berbuat dengan perbuatan Allah. Allah yang mengizinkan perbuatan itu sehingga bisa kita lakukan dengan pertolongannya. Dan kita insya Allah belum bisa puasa begitu. Maka kalau orang arif billah itu kalau tidak khusyuk di dalam sembahyangnya itu, makanya kada sah sembahyang. Karena menjadi syarat bagi dia. Khusyuk itu menjadikan satu syarat. Kalau kita kada paling Allahu Akbar di tengahnya kemanakah? Ya kan? Aku surang aja. Ya. Kemanakah lagi? Kita tak boleh pulang. Kita tak boleh pulang. Ingat lainnya. Makanya aku bilang dahulu itu, kalau ada sesuatu benda nang alih dicari belum pernah ketemu, coba bawa sembahyang. Bisa nanti di dalam sembahyang itu tak ingat. Ya, yang lama kada ingat lagi andaknya. Pas di dalam sembahyang, tak ingat kok. Situ. Tapi untung kah rugi kah? Rugi kita. Kenapa? Karena sembahyang kita kan rusak jadinya. Ingat dengan perkara dunia. Sesuatu benda tadi katamu. Bahaya imbas sembahyang cari memang di situ andaknya. Ya. Jadi bisa sembahyang teh. Jadi boleh saja penggawian tuh supaya sembahyang kada usyak. Jadi Ali aja kada usyak sembahyang telah. Nah, setelah ujian Nabi, Sayyidina Ali kau sembahyang 2 rakaat. Kalau kau usaknya aku beri surban berwarna hijau. Hijau surban Nabi itu. Kita ada nih surban hijau dari isi lah. Nah, aku kasih surban kuning kata Nabi. Sayyidina Ali sembahyang 2 rakaat. Pas hendak salam keingatan surban Nabi. Nama surban yang dibagiin Nabi yang hijau itu. Nah, di situlah ingat dengan surban itulah tandanya tidak khusyuk. Nah, hendak salam tak ingat di surban. Dan di surban itulah kada khusyuk dari sembahyang. Nah, itu aja. Mungkin awalnya aja di tengahnya itu udah tahu lagi. Apalagi salah rakaat sembahyang salah misalnya. Ngaku aja lah kita lah. Kalau kita salah dalam rakaat sembahyang itu sembahyang umpamanya 3 rakaat. Ya. Sudah 3 dan cuman kada ingat lupa. Asa 4 kan, asa 3 kan. Ingatakan di waktu itu tuh khusyuk kita sembahyang. Pasti kita ingat lain, bukan kita memikirkan sembahyang. Kalau kita mikirkan sembahyang, kada bacaan salah. Nah, di waktu itu tuh, coba ingatakan kemana ya hati kita. Karena bisa di pasaran dak nantilah. Bayang Allah. Wah, rokok. Hatinya di pasaran daknya. Nah, ingat ini. Nah, itulah menandakan kita lupa. Sampai lupa dengan rakaat sembahyang tadi. Ngaku aja kita. Ulun kan kadang ada dulu pernah sembahyang subuh. Lupa ulun bakunot. Di waktu itu tuh memang kadang memikirkan sembahyang, imbah itu bakunot. Sudah sujud, ada rokok, baru belum tinggal nih ya. Tapi sudah rokok, nggak mungkin lagi aku berbulik, karena sudah pindah kepada rokok. Jadi kalau sudah berpindah dengan rokok, nggak usah lagi diulangi yang sunnah. Ya, kunut sunat aja. Ya. Kalau umpamanya kita sudah turun, hampir sujud, itulah. Ini adalah aturnya kan berkunut nih lah. Nah, aturnya berkunut nih. Tapi kada ingat lagi sudah sampai nak ini. Nah, jangan lagi bernaik tuh. Ini sudah pindah rukunnya dah. Ini sudah pindah rukun sujud sudah, tinggal sujud. Ya. Yang kita tinggalkan sunat saja. Jangan berbulik pulang, ada tinggal tadi nah, berbulik pulang ada berkunut. Itu jangan tuh lah. Itu rusak sembahyang kita karena sudah pindah rukunnya. Kita sudah sujud dah. Lain kita hanya tabungkok ke ini, kada apa langsung. Tapi sudah turun ke bawah, jangan diulang lagi. Tinggalkan aja lah kunut tadi lah. Karena itu sunnah aja lah. Cuman kalau mazhab Syafi'i maka dianjurkan untuk berkunut subuh. Karena kita di sini mayoritasnya Syafi'i. Mayoritasnya kita Syafi'i di sini lah. Artinya sembahyang subuh berkunut. Ya. Kalau di Makkah kada berkunut. Jadi ya. Bisa berkunut di Makkah sembahyang.
subuh. Oh, banyak dosa berkunut. Di Madinah kada berkunut, di Makkah pun kada pakai kunut. Ya. Kada payah ikut jalan imam. Ya. Karena boleh ke Indonesia, boleh ke kampung pakai kunut lah. Dari sana aja. Karena imam kalau berkunut, imam udah rukuk dah, udah sujud dah. Oh masih hai berkunut lagi nah. Jadi apa? Ikut aja lah imam. Karena imam itu adalah ikutan kita. Jadi tinggalkan aja. Karena dia bermazhab tidak Syafi'i itulah Maliki gitu. Untuk dah. Tidak lah. Adapun yang kedua, yakni mengetahui dan mengiktikadkan rahasia tiap-tiap rukun dan lainnya, dan yaitu dalam beberapa perkara. Yang pertama, apabila engkau dengar orang yang bang, orang bang di masjid itulah, maka hadirkan olehmu, hatimu akan huru hara hari kiamat dengan orang azan qamat azan atau di masjid ya. Kita hadirkan hati kita mendengar bahwasanya beginilah nanti huru hara hari kiamat yang menyeru kita seperti itu kan? Nah, jadi kita bersegera aja lah gitulah. Dan bergemas engkau dengan zahirmu dan batinmu bagi memperkenankan dan mensegerakan kepada sembahyang. Karena bahwasanya orang yang bersegera kepada saruan ini, maka itulah orang yang diseru dengan lembah lembut pada hari kiamat. Maka datangkan olehmu hatimu. Jadi nanti pada hari kiamat nanti kita disaru juga. Seperti azan itu ya. Jadi kalau kita terbiasa saruan azan itu terdengar, lalu kita segerakan untuk melakukan sholat, maka begitulah juga pada hari kiamat diseru kita dengan saruan oleh Allah lemah dan lembut. Lemah lembut ya, kayak apalah saruan lemah lembut. Saruan itu artinya hiawan, pemberitahuan, tapi dengan cara lemah lembut mengajaknya kepada kita. Atas saruan ini maka jika engkau dapat, akan dia fitnah dengan kesukaan lagi yang berisi dengan gemar kepada bersegera, maka kata olehmu bahwa lagi akan datang akan dikau seru dengan kebajikan pada hari kiamat. Jadi apabila kita selalu hadir, apabila azan sudah berkumandang, kita selalu hadir melakukan ibadah sholat, maka nanti kita diseru pada hari kiamat oleh Allah dengan seruan kebajikan. Ya. Kadang kita terabaikan juga itulah, ya, karena ada sibuk apa, ya. Dengar aja talingan orang azan di masjid. Ya. Dan keduanya apabila datang kepada tempat suci daripada hadas, maka janganlah lalai engkau daripada hatimu, maka bersungguh-sungguh engkau menyucikan baginya dengan tobat dan menyesal atas barang yang taksir daripada ibadah. Nah, ini saya itu. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa daripada ibadah yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang sujud, kemudian tentang duduk di dalam sholat tadi, kemudian tentang salam, kemudian setelah itu baru ikhlas. Jadi bagaimana kita duduk, ya tadi itulah, bagaimana tadi kita sujud. Letakkan tangannya di mana tadi? Taruh bertangan dengan bahu kita. Nah, anggota tubuh 7 itu waktu sujud semuaan dihadapkan ke kiblat. Batisnya jangan tadi katakan, tegakkan hadapkan ke kiblat. Nah,
Kemudian tangannya bertentangan dengan bahu kita. Ya. Kemudian duduklah di atas kaki kiri. Kemudian kaki kanannya dicagatkan. Ya. Itu menurut fikihnya, ya, menurut aturannya di dalam ibadah itulah. Kemudian salam, mengatakan salam itulah yang batasnya hingga bahu wajah. Pandangan mata kita itu hanya bahu wajah. Jangan melampaui daripada bahu. Kalau melampaui daripada bahu, jangan. Kalau sudah jangan itu, nah, belum karena mengatakan bang, dasar ada mungkin ya. Tapi jangan. Ulama mengatakan jangan, kata saja. Kalau sudah jangan, berarti jangan digawi. Jangan kita kerjakan, kita ikuti aja aturan yang dibuat oleh beliau. Beliau pun mengambil daripada kitab-kitab yang kanal juga, lalu dibikin dengan kitab halus ini. Ya. Mungkin ambil beliau dari kitab-kitab para ulama yang kitab-kitab Arab itulah. Kemudian ditulis sidin, dikarang sidin, kemudian menjadilah satu buah buku, satu buah kitab yang dikarang beliau. Sebenarnya ini ibadahnya sholat ini orang salat ma'rifah yang dibahaskan inilah, bukan hanya syariatnya saja. Jadi ibadahnya itu yang sudah mentakarubkan dirinya kepada Allah. Ya, keikhlasan di dalam beramal itu. Kita ini kadang beramalnya kurang ikhlas itu kan. Ya, sesuai dengan kemampuan ilmu kita. Karena kita tidak menjangkau seperti ilmu beliau, maka untuk meletakkan ikhlasnya itu panjang waktunya. Tidak bisa sembarangan meletakkan ikhlas tadi itu. Karena ikhlas itu adalah rohnya di dalam ibadah tadi, ya. Bila rohnya tadi kada ada, maka ibadahnya pun tidak akan sempurna. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tiga itu insya Allah nanti mau sembahyang praktekkan lagi itulah. Kada kawan yang praktekkan semua ingat dalam pengajian dan pelajaran kita, bila kita sujud, tangan kita bertentangan dengan bahu, jangan tangan dihamparkan kayak anjing bersaling balik pengaruhnya tuh lah. Dan anjing tuh kalau ini berduduk aja tangannya tuh lah, ya jangan kayak itu. Nah tangannya kayak ini, kayak ini aja, jangan dihamparkan kayak itu, kayak anjing. Jangan, kata sejen tuh, jangan. Nyatakan tuh, jadi katakan tangan bertentangan dengan bahu kita waktu kita sujud. Kemudian duduk, kemudian langsung salam. Selesai, sudah selesai. Paling lama 5 menit kita melakukan sholat, selesai. Saya kewajiban. Artinya kita beribadah itu tadi bukan hanya menggugurkan kewajiban aja. Kita ini kadang-kadang hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Lalu di dalam ibadahnya tuh hasil kada hasil tuh bukan tahu kita. Kita ini tidak hendak bukannya sekadar menggugurkan kewajiban, tapi yang kita kerjakan itu rajab, artinya berharap banget Allah terima ibadah kita itu. Demikian dululah harinya 9. Kalau ini 9 jam mengawas dengan jadi hanya sejam kita ampihan. Insyaallah minggu akan datang lagi kita lanjutkan, mungkin kada ini ada kitabnya. Nah, yang wajib kita pelajari itu kan 3. Tauhid, fikih, tasawuf, itu kan tidak tuh. Itu harus betul-betul kita pelajari banget. Jangan sampai kita kada tahu yang 3 tuh. Ilmu tauhid kada tahu, ilmu fikih kada tahu juga,
ilmu tasawuf pada tahu juga tasawuf itu adab akhlak kita. Jadi kalau orang itu walaupun banyak ilmu, harap ibadahnya tapi kada berakhlak, maka ibadahnya kada baik juga. Nah, jadi kan akhlak itu penting juga, kita adab juga, kita telah beradab, adab dengan Allah dan adab dengan sesama manusia. Demikianlah yang dapat ulun sampaikan, lebih dan kurang ulun mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.